Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Setiap dari kita pasti mendambakan sebuah tempat tinggal yang aman, damai, indah, dan penuh sukacita, bukan? Di dunia ini mungkin kita bisa merasakan sedikit keindahan dari sebuah rumah atau kota yang nyaman. Namun, kita tahu bahwa semuanya itu bersifat sementara, rapuh, dan sangat terbatas. Hari ini, Alkitab memberikan kita sebuah janji yang jauh lebih mulia dan abadi. Adanya Yerusalem yang baru, sebuah tempat kekal yang disediakan oleh Allah sendiri bagi seluruh umatnya. Coba kita bayangkan situasi pada masa Nabi Yeremia. Yerusalem, kota suci itu, sedang dalam masa keruntuhan. Kota dihancurkan oleh bangsa Babel, bait Allah yang megah dibakar habis, dan umat Tuhan dibuang ke negeri asing. Sungguh sebuah kehancuran total akibat dosa dan pemberontakan. Di tengah keputusasaan itulah, Yeremia menyampaikan sebuah nubuat yang penuh harapan. Dalam Yeremia 31 ayat 38 Tuhan berfirman, "Sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan." Ini bukan sekadar janji pemulihan fisik sebuah kota. Ini adalah janji pemulihan rohani dan pemulihan secara menyeluruh. Janji ini menunjukkan betapa setianya Allah kita. Dia mampu menebus dan menghidupkan kembali apapun yang telah rusak, termasuk hidup kita. Ini adalah harapan yang kuat akan dipulihkannya kembali pusat peribadatan dan hubungan antara Allah dan umatnya. Janji ini diteguhkan kembali berabad-abad. Kemudian, dalam sebuah penglihatan luar biasa yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dalam Wahyu 21, Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu digambarkan begitu indah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Gambaran ini adalah simbol hubungan yang penuh kasih, mesra, dan intim antara Allah dengan umatnya yang telah ditebus. Dan yang paling menakjubkan, terdengarlah suara nyaring dari takhta yang berkata, "Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia." Ini artinya, Allah sendiri akan tinggal bersama kita. Kehadirannya akan sempurna dan abadi. Inilah puncak harapan kita akan masa depan yang penuh damai, di mana tidak akan ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi kematian. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan hidup kita semua pasti pernah atau sedang mengalami masa-masa kehancuran, kehilangan, dan penderitaan. Mungkin ada area dalam hidup kita yang terasa hancur berantakan. Sama seperti Yerusalem pada zaman Yeremia, mungkin ada mimpi yang pupus, hubungan yang retak, atau kesehatan yang menurun. Rasanya seperti semua harapan hilang. Namun, firman Tuhan hari ini datang untuk mengingatkan kita akan janji pemulihan dan harapan yang luar biasa itu. Allah berjanji akan membangun kembali kotanya, dan Dia berjanji akan memberikan kita Yerusalem yang baru, sebuah tempat yang sempurna, penuh damai dan penuh sukacita yang hanya bisa kita temukan di dalam hadirat-Nya. Seperti yang tertulis dalam Zaharia pasal 8, Tuhan berfirman bahwa Ia kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem. Ia mengajak umat-Nya untuk berkata benar, melaksanakan hukum yang mendatangkan damai, dan tidak merancang kejahatan. Dan janji keselamatan ini tidak hanya untuk satu bangsa, tapi untuk semua bangsa yang mencari Tuhan. Demikian pula harapan kita akan kedatangan Tuhan. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 menghibur kita bahwa kematian bukanlah akhir bagi orang percaya. Kelak saat Tuhan datang kembali, mereka yang telah meninggal dalam Kristus
akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan. Kita akan selamanya bersama dengan Tuhan. Ini adalah penghiburan terbesar kita. Oleh karena itu, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita pegang teguh janji Tuhan ini. Dia yang berjanji adalah setia. Dia sanggup memulihkan setiap kehancuran dalam hidup kita dan mempersiapkan tempat yang kekal bagi kita di Yerusalem yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk janji-Mu akan pemulihan dan Yerusalem yang baru. Seringkali hidup kami terasa hancur dan penuh keputusasaan. Tapi hari ini, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup membangun kembali apa yang telah rusak. Pulihkanlah hidup kami, pulihkanlah hati kami, pulihkanlah harapan kami, sama seperti janji-Mu memulihkan Yerusalem. Beri kami kekuatan untuk tetap percaya sampai kami tiba di rumah Bapa yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam renungan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.